Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil materi dari ke-6 materi yang di Ini nggak ada skrip nih, Bu. kenalkan Asri Fauzia. Terus kamu ini ya? Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Asri Fauzia. Saya Deli Aryani. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari ke-6 materi yang telah diberikan pada pertemuan 15 ini. Langsung saja, untuk yang pertama itu ada materi financial distress. Nah, materi financial distress ini merupakan kondisi di mana sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan yang ekstrim, sehingga kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak ketiga, seperti utang atau operasional. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berujung pada kebangkrutan. Poin kuncinya, hubungannya dengan topik ini adalah bahwa tata kelola yang buruk atau poor corporate governance merupakan salah satu pemicu utama terjadinya pemborosan korupsi internal atau salah utus yang mempercepat terjadinya financial distress. Nah, untuk poin keduanya yaitu indikator GCG. Jadi secara pengertian, indikator GCG ini adalah alat ukur atau parameter atau standar acuan yang dipakai buat menilai sejauh mana sebuah bisnis udah gampangnya itu kayak raport buat ngelihat manajemen usaha itu udah sehat atau belum gitu. Jadi si usaha ini tuh udah berjalan sesuai visi misinya belum, kalau sudah berjalan secara teratur gitu, berarti mereka udah di jalur yang benar dan indikator GCG-nya itu berjalan dengan baik gitu. Terus untuk poin ketiganya itu mengelola GCG berdasarkan suara hati atau tarif. Jadi konsep tata kelola yang nggak cuman fokus pada aturan kaku gitu. Jadi moral, etika, integritas alias suara hati dari individu di dalamnya. Di Indonesia, prinsip ini dirangkum menjadi tarif. Kalau kita kaitkan ke struktur usaha UMKM mitra kita, contoh penerapannya tuh kayak gini ya. Yang pertama itu kan transparansi. Contohnya bagian admin atau customer itu harus jujur dari awal ke pelanggan soal harga, kualitas, dan juga estimasi waktu pengerjaan. Jadi nggak ada yang dimanipulasi itu tuh. Terus yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Ini tuh soal kejelasan fungsi. Jadi meskipun UMKM-nya masih kecil, tapi itu tuh harus tetap terstruktur dari mulai si ini kerjanya apa, si ini tanggung jawabnya tuh apa gitu. Jadi harus sesuai dengan job desk-nya masing-masing lah ya, nggak bisa lempar tanggung jawab gitu kan. Terus yang ketiganya ada responsibility atau responsibilitas, yaitu peduli lingkungan dan aturannya patuh gitu. Jadi ini tuh dampak ke lingkungannya kayak gimana gitu, aman nggak si limbahnya kalau dibuang secara langsung ke lingkungan atau harus diolah dulu apa enggak gitu. Terus yang keempatnya ada, kelimanya ada independensi atau jadi si owner atau pemilik usaha ini punya keputusan independen buat menolak atau menerima orderan gitu, memutuskan keputusan juga, mengambil tanggung jawab lah intinya. Terus fairness yaitu adil dan setara. Jadi mau segimana orderannya, orang itu tuh mau ordernya satuan atau ribuan, itu tuh harus tetap dapat pelayanan yang sama. Jadi usaha
jasa bisa berjalan sehat kalau usaha apapun itu bisa berjalan sehat kalau seluruh strukturnya mengutamakan kejujuran dan hati nurani. Selanjutnya, silakan. Nah, untuk materi yang keempat itu transformasi mindset atau perubahan pola pikir, yang dimana keberhasilan JCG itu menuntut adanya perubahan paradigma di seluruh lini perusahaan. Nah, contohnya nih, pola pikir lamanya itu menganggap JCG sebagai beban administratif, pelengkap regulasi, atau sekedar formalitas agar terlihat keren gitu ya, intinya di mata publik gitu. Nah, kalau untuk pola pikir barunya, memandang JCG sebagai kebutuhan strategis, budaya kerja, investasi jangka panjang, dan tameng pelindung bisnis dari kehancuran, seperti prinsip cost based atau value driven. Lalu untuk yang kelima itu ada nilai pemegang saham atau stakeholder value. Di sini ketika perusahaan menerapkan GCG secara konsisten berdasarkan suara hati itu, tingkat kepercayaan pasar dan investor akan meningkat. Nah, dampak langsungnya kepercayaan yang tinggi ini akan menurunkan risiko investasi, menaikkan harga atau nilai saham, meningkatkan daya saing di pasar modal, dan pada akhirnya memaksimalkan keuntungan atau nilai bagi para pemegang saham secara berkelanjutan. Keberhasilan ya. Jadi secara pengertian organ perusahaan adalah struktur atau komponen kelembagaan inti yang punya wewenang dan tanggung jawab penuh buat menjalankan fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan eksekusi operasional bisnis. Kalau di PT-PT besar sih istilahnya itu kan ada RUPS dan komisaris atau direksi. Nah, kalau di UMKM itu kan biasanya timnya masih kecil ya. Tapi fungsi-fungsi organ vital atau misal ownernya tuh tugasnya tuh apa gitu. Terus pegawainya yang satu ini tugasnya apa ya, nah itu tuh bisa dijalankan lewat komunikasi dan sinergi harian mereka gitu. Jadi kunci suksesnya adalah fungsi saling mengawasi dan mengevaluasi gitu. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan dari keenam materi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.